Distributor bahwa sesuai dengan mekanisme pengiriman barang mereka harus tiba perkiraan tanggal sekian, dan memang dalam beberapa hari ini juga ada yang tiba. Ada beberapa distributor minyak di Kota Kendari. Minggu yang lalu mungkin adik-adik ikut juga barangkali ke lapangan. Tapi yang saya ingat mungkin Kompas TV ya, Kompas. Biasa juga kita dengan Kompas di awal-awal itu. Itu bersama DPR, bahkan Pak Ketua pun ikut. Kita ingin mengecek apakah ada permainan yang kita duga, karena situasi lapangan ini seakan-akan menunjukkan minyak goreng di Kota Kendari ini langka, susah didapat. Karena susah didapatnya mungkin jadi mahal, padahal surat keputusan Menteri Perdagangan sudah menyeragamkan harga. Nah itu pada pengecekan minggu-minggu yang lalu memang ya beberapa distributor itu belum mendapatkan pasokan karena mungkin belum waktunya, karena ada waktu-waktu masuknya. Tapi belakangan ini ada juga yang masuk. Ada beberapa distributor, kan ada 7 atau berapa itu. Termasuk kemarin dulu hari Selasa, anggota kami ini, tim saya ini ikut berjaga di distributor di UDHS salah satunya itu. Karena kita menjaga jangan sampai, karena sudah ada kerumunan masyarakat yang berpikir mungkin masyarakat ini, UD ini, distributor ini akan menjual langsung. Ya tidak boleh, distributor itu bukan pengecer. Kalau tiba minyak itu di tingkat mereka, distributor kemudian menyalurkan ke pengecer lah yang harus menjual. Kenyataannya sebenarnya mungkin saya kembali ke memperhatikan arahan pimpinan saya, Wali Kota Kendari, supaya istri-istri kami ini, laki-laki atau ibu-ibu atau adik-adik sebagai pengguna minyak ini, jangan ada semacam kepanikan begitu. Karena melihat ini minyak mungkin murah atau apa, yang tadinya kebutuhan di rumah misalnya hanya 2 liter per bulan, begitu ada informasi seperti ini, mumpung lagi murah, orang beli sebanyak mungkin. Maka ketika kita membeli berlebih itu, kita sudah mengambil jatah orang lain. Itu mungkin salah satu yang menyebabkan minyak ini cepat habis. Kalau Anda teliti di lapangan, sebenarnya bukan hilang sama sekali, tidak, menurut saya ini. Saya baru dapat laporan lagi tadi ini, sebenarnya Kepala Seksi Perdagangan tadi sudah keluar dari ruangan saya. Minyak ini kalau didistribusi oleh distributor ke agen, ke pengecer menjual dalam waktu 1-2 jam sudah habis. Karena diserbu, seakan-akan tidak cukup. Padahal kalau data-data yang mereka sampaikan distributor di hadapan tim kami, di hadapan APH, tidak ada hal yang terhambat. Maksudnya ada pengurangan stok misalnya di tingkat distributor, tidak, normal-normal saja. Nah, adik-adik sebagai pers atau media, mungkin terakhir kemarin kita mengikuti tanggal 9 kemarin ini,
kita mengikuti konferensi persnya Menteri Perdagangan. Kalau memperhatikan, mencermati pemaparan beliau, sebenarnya cukup minyak itu. Nah ini kan fenomena sebenarnya, makanya kita menjaga di tingkat kita, termasuk mungkin aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Pangan. Ya kalau misalnya siapa tahu ada distributor yang mencoba menahan, ya itu kena pidana, kena jelas. Tapi kenyataannya tidak. Minggu-minggu ini, 2 minggu kami ini sibuk, tim kami memantau itu ke lapangan. Bahkan sudah ada yang menyarankan ke kami supaya memasuki teknis penjualan. Saya bilang kami tidak memasuki teknis penjualan. Misalnya jual saja sekian, misalnya kan biasa ada swalayan yang kalau kebetulan ada minyaknya misalnya, Anda belanja dulu produk kami yang lain sampai angka sekian, misalnya 50.000, baru Anda boleh beli minyak 2 liter. Itu kan tipnya orang gitu. Sama saja distributor minyak misalnya, kan dia tidak hanya minyak yang dia jual, dia juga distributor bahan pokok lainnya. Jadi langganan-langganannya itu yang mengambil barang di dia, bukan cuma minyak dia beli, seperti itu ya. Jadi kalau kembali berbicara memastikan ke saya kapan, itu bukan saya yang memastikan. Saya berusaha mendapatkan informasi itu dengan mendatangi distributor seperti apa, karena kita melihatnya di tingkat lapangan ini, kenyataannya kok seperti ini. Cepat sekali habis minyak itu. Termasuk makanya saya cerita, termasuk saya sendiri, Ibu, Pak di mana beli minyak? Saya bilang saya tidak tahu, saya juga gitu ya. Melihat informasi lapangan kemarin dan tadi ini, sepertinya minyak yang ada distributor sudah didistribusikan. Artinya karena ini beberapa distributor kan minyak datang tidak bersamaan, dan masing-masing distributor itu minyak tidak sama mereknya. Yang dia misalnya Bimoli, Sophia, Tropical, bermacam-macam. Kemudian swalayan juga. Swalayan kan tidak semua mengambil berlangganan di distributor yang sama. Kalau misalnya retail modern ini misalnya seperti Indomaret misalnya, Indomaret mungkin distributornya itu dari Indogrosir dia. Jadi macam-macam lah seperti itu. Gitu. Yang sama Bumi Sultra itu bertanya tentang itu. Nah itu kan hukum ekonomi sebenarnya. Hukum ekonomi. Kalau barang itu tidak ada sedikit, dia jual mahal, orang mau beli misalnya. Tapi coba kalau melimpah ruah di lapangan, biar kau jual mahal tidak akan ada yang beli karena banyak, ya kan? Jadi itu kemudian kami tidak ada kewenangan atau kekuatan untuk mengintervensi itu harga seperti itu. Nah pertanyaan yang berkait dengan itu adalah operasi pasar atau yang disebut dengan pasar murah. Pada 2 hari yang lalu juga ada aparat kelurahan atau ada lurah datang ke saya meminta rekomendasi mau melakukan operasi pasar. Yang pertama operasi pasar atau pasar murah, filosofinya dulu pasar murah. Pasar murah itu dilakukan biasanya oleh pemerintah atau BUMN, dalam hal ini misalnya Bulog. Apa tujuannya pasar murah itu? Itu adalah salah satu cara untuk mengintervensi harga, menyeragamkan harga. Karena harga ini tinggi misalnya, maka dilakukan pasar murah. Untuk melakukan pasar murah itu harus tersedia pertama dana dari Pemda itu sendiri. Yang kedua, barang itu harus siap. Nah sekarang kalau di kami ini beberapa tahun kan di tingkat pemerintah kota macam dinas saya ini, sekali lagi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, jangan menyingkat Disperindak, salah adik-adik ini. Disperindak itu menggabungkan 2 dinas. Di situ ada Dinas Perindustrian, saya di sini bukan Dinas Perindustrian. Itu kami berpatokan kepada DPA yang ada, tidak ada biaya untuk pasar murah di kami. Yang melakukan pasar murah itu adalah BUMN Bulog. Tapi pertanyaan yang kedua, kalau dilakukan pasar murah berarti kan stok barang itu tersedia banyak. Adakah sekarang stok? Siapa yang memastikan di sini bahwa minyak ini di distributor ini ada? Karena kalau ada itu harus langsung didistribusi ke pengecer gitu. Jadi itu.
anunya ya. Apa namanya, masih pengaruh dari kemarin-kemarin itu, kekurangannya stok yang ada di gudang-gudang. Kalau menyangkut pernyataan Menteri Perdagangan itu kan mulai hari ini sudah dinormalkan semua apa namanya, pendistribusian minyak goreng dari pabrik. Jadi dengan harapan adanya ketegasan dari kementerian itu, kita di daerah ini mengharapkan juga secepatnya terlaksana dan apa yang diharapkan yaitu normalnya pengadaan minyak goreng di setiap daerah itu akan secepat normal sesuai yang diharapkan. Distributor selama ini kan kosong, tapi dalam waktu singkat yang baru ini ada datang itu kepada kedua distributor, ada datang minyak goreng yang nilainya 9.000 liter. Nah itu sudah kemarin itu sudah mulai tersalur kepada solayan-solayan. Mulai kemarin tersalur, jadi pada hari ini mungkin semua solayan yang sudah disuplai itu sudah mulai menjual. Jadi tergantung dari dari solayan tersebut. Oke. Pak, ini di Kota Kendari sendiri kan ada 6 ya distributor. Oh 8 distributor. Itu semuanya sudah punya stok atau gimana Pak? Kami mengharapkan semua distributor sama halnya dengan kedua distributor yang sebelumnya itu UDHS dengan PT Surapanda. Kedua distributor ini mendapatkan jatah stok dari pabrik itu ada 9.000 liter dan itu sudah tersalur kepada solayan dan pasar-pasar. Mudah-mudahan distributor yang lainnya itu juga akan mendapatkan suplai minyak sebanyak itu juga. Satu distributor itu khususnya dari UDHS itu ada 6 kontainer. Satu kontainer itu kapasitasnya 1.500 liter. Kemudian UD Surapandang 2 kontainer. Jadi ada 3.000 liter. Jadi totalnya khusus untuk 2 distributor ini ada 9.000 liter. Itu sudah tersalur kepada solayan-solayan dan pasar-pasar. Bertahap. Ya, sesuai dengan kemampuan distributor itu, dia akan menyalurkan mulai kemarin itu. Jadi di pasaran dengan di apa namanya di solayan pada hari ini sudah apa namanya melayani pembelian pada masyarakat. Oke, Itu karena menurut kan Bapak? terbatas, mungkin yang ada 30 misalnya 30 dos atau ada 20 dos setiap solayan. Supaya merata, jadi tidak dikuasai oleh hanya beberapa solayan, jadi dibagi beberapa solayan supaya merata pendistribusi. Untuk berikutnya Pak, menurut pantauannya dari Disperindak, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan sudah normal. Kalau kita mencermati daripada konvensi Menteri Perdagangan itu mulai hari ini itu pabrik itu akan menyalurkan ke distribusi itu dulu semua seluruh produk tanah air termasuk seperti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.